Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk perkuliahan online. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan aspek legal dan etik di keperawatan, khususnya di area gawat darurat dan kritis. Di sini saya punya ilustrasi, ilustrasi yang mungkin sampai sekarang masih ada beberapa rumah sakit yang menerapkan sistem ini. Padahal sistem ini sudah tidak boleh dan jangan sampai diterapkan di rumah sakit. Di sini untuk diilustrasi pada gambar ini terlihat bahwa di ruang tunggu pasien ini ada seorang kakek-kakek, ada seorang ibu yang membawa anaknya, ada seorang pasien yang mungkin pos kecelakaan dan harus mendapatkan perawatan. Akan tetapi di sini di depan loket ada seseorang, yang tanpa kelihatan mukanya ya. Di sini, mungkin membawa, uang lebih dari biasanya. Nah, dari ilustrasi ini terlihat bahwa untuk sistem pelayanan sekarang, ya mungkin saya kurang paham juga, ini untuk ilustrasi saja dulu ya. Sistem pelayanan sekarang bahwa yang memiliki uang itu biasanya akan mendapatkan pelayanan yang lebih dan biasanya cepat pada pasien-pasien dengan kondisi, kritis atau yang mengalami kegawat daruratan. Nah, di sini kita langsung sedikit menyinggung terkait dengan, moral medicine yang tadi itu kalau kita ilustrasi tadi kita sebut dengan moral medicine, yaitu jadi pengobatan yang berdasarkan hanya dari status, pasiennya. Nah, di sini untuk pusat pengobatan itu akan menjadi, tempat pelayanan bagi orang-orang kaya dan berkuasa. Sementara si miskin dan lemah hanya menonton dan berdoa. Ini menurut, Alain Farhey dalam Moral Medicine. Ini memang tidak semua rumah sakit menerapkan ini ya, tapi ada beberapa rumah sakit yang mungkin kalau ada, apa namanya, kalau ada pasien dengan, eee, sistem pembayaran, kalau yang sekarang kan pakainya BPJS. Kalau yang non BPJS biasanya akan lebih diprioritaskan dibandingkan pasien yang dengan BPJS. Dan di sini itu kalau memang masih diterapkan, itu di tatanan pelayanan khususnya di, pelayanan kegawat daruratan dan kritis, itu masuk dalam, kategori moral medicine. Jadi yang punya uang dan berkuasa itu akan lebih diprioritaskan dibandingkan, orang yang biasa saja. Nah, di sini untuk, apa namanya, untuk ruang rawat, itu yang akan kita bahas, terkait dengan ruang rawat di IGD atau instalasi gawat darurat dan intensive care unit. Sebenarnya untuk kedua ruang ini, saling berhubungan, cuma memiliki sedikit perbedaan. Nah, di sini untuk yang, intensive care unit, itu merupakan ruang rawat di rumah sakit yang dilengkapi staf dan peralatan khusus untuk merawat dan mengobati pasien yang terancam jiwa oleh kegagalan atau disfungsi satu organ atau lebih dari satu organ akibat penyakit, bencana, komplikasi yang bukan diharapkan, yang diprediksi masih ada harapan hidup. Untuk ruang rawat ini, itu tidak untuk intensive care unit saja. Di instalasi gawat darurat, itu juga harus dilengkapi dengan, staf-staf yang sudah, apa namanya itu, memiliki pelatihan lebih dibandingkan perawat yang ada di ruang rawat inap, dan juga harus dilengkapi dengan peralatan khusus. Karena tidak jarang pasien yang masuk ke ruang instalasi gawat darurat itu dengan kondisi-kondisi yang harus mendapatkan penanganan segera sehingga peralatan khusus pun harus disediakan atau tersedia di ruang instalasi gawat darurat. Kemudian untuk pasien dalam kondisi gawat darurat atau pada pasien dengan kondisi kritis, ini merupakan orang yang terancam jiwanya karena adanya trauma, baik trauma langsung maupun trauma tidak langsung. Kemudian adanya penyakit yang perlu mendapatkan perawatan segera atau perawatan intensif. Nah, di sini untuk
perawatan, di ICU, ini kita harus memonitor terus-menerus, secara apa namanya, kontinu dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang khusus. Kenapa dikategorikan tenaga kesehatan yang khusus? Karena di ruang ICU, ini kita bahas dulu terkait dengan ICU ya, terkait dengan pasien kritis. Jadi, pasien di ICU itu harus mendapatkan penanganan yang khusus dan juga biasanya dilengkapi atau disupport oleh alat-alat medis yang khusus juga. Makanya kalau dengan penggunaan alat-alat khusus, tim medisnya pun atau tenaga kesehatannya pun harus tenaga kesehatan yang khusus. Nah, khusus di sini maksudnya sudah dilengkapi atau sudah pernah mengikuti pelatihan khususnya yaitu pelatihan pada pasien-pasien yang mengalami kegawatan dan kekritisan. Nah, di sini, eee perawat atau tenaga kesehatan itu harus sudah tersertifikasi, khusus sehingga dapat menjadi tim inti dalam, perawatan di ruang IGD maupun di ruang ICU. Nah kemudian, di sini, pasien yang dirawat itu tidak hanya satu pasien, bisa pasien kritis maupun pasien gawat. Jadi kalau pasien gawat itu harus mendapatkan penanganan segera. Jadi kita sebagai seorang perawat, kita harus tahu tanda-tanda pasien yang harus mendapatkan perawatan segera dan pasien yang harus mendapatkan perawatan secara intensif atau kontinu. Ini harus bukan harus, ini memang saling berkesinambungan. Kemudian di sini ada ilustrasi lagi terkait dengan penggunaan alat-alat medis khusus yang, diberikan pada pasien dengan, kebutuhan khusus juga. Nah, di sini kebutuhan khususnya dalam arti memang harus tersupport oleh beberapa, apa namanya, alat-alat medis. Nah, di sini, dari ilustrasi ini memang keadaannya sangat ramai, bukan ramai orang ya, tapi ramai alatnya, yaitu ada apa namanya, ada ventilator, kemudian ada bedside monitor, ada infus pump, syring pump. Jadi semuanya tuh menjadi satu. Nah, di sini juga ada alat hemodialisa. Jadi pasien ini memang membutuhkan perawatan yang khusus, sehingga kita harus juga tahu terkait dengan alat-alat yang digunakan atau alat-alat yang terpasang pada pasien. Jadi tim medis yang ada di ruang gawat darurat maupun ruang ICU itu harus memiliki sertifikasi khusus sehingga dapat mengoperasikan semuanya. Nah, di sini, kita juga harus waspada atau harus hati-hati, jangan sampai ada, mungkin satu contoh lah, ada satu kabel yang tidak, bukan tidak tercolok, jadi sudah tercolok tapi pada saat kita melakukan perawatan, itu malah tercabut. Nah, itu bahaya. Contoh aja sebagai contoh ventilator. Nah, ventilator ini merupakan alat yang vital bagi pasien-pasien yang tidak sadar atau yang dengan masalah gangguan pernafasan. Karena kalau sampai ventilatornya tercabut, otomatis pernafasan pasien akan, tidak tersupport. Nah, kalau sudah tidak tersupport, ini akan menyebabkan, askep kita semakin cepat, yaitu masalah teratasi karena pasien meninggal. Nah, ini perlu diwaspadai dengan pasien dengan penggunaan alat-alat khusus. Ini sebagai ilustrasi saja. Nah, di sini, dengan adanya alat-alat yang ramai tadi, ini merupakan sesuatu keadaan yang dapat menyebabkan banyak masalah atau sering disebut dengan padat masalah. Karena dengan adanya berbagai macam alat ini akan menyebabkan kejadian yang tidak diharapkan itu meningkat atau kejadian nyaris, cedera itu juga dapat muncul pada pasien yang seperti tadi. Jadi harusnya, alat ini kan tercolok atau tersambung dengan listrik, tapi pada saat jalan kesandung, terus kecabut, atau malah ada keluarga pasien yang, sedang menunggui, tiba-tiba baterainya habis, baterai HP-nya, kemudian mencari colokan nggak ada, yang dicabut malah alat ventilatornya, kan bahaya juga bagi pasien. HP-nya nyala, tapi pasiennya yang meninggal. Kemudian untuk, karena kita tadi bahas aspek etik dan legal, jadi kita harus tahu dulu, apa itu legal, apa itu etik. Nah, kita harus membedakannya. Untuk aspek legal atau hukumnya, ini kalau kita sebagai seorang perawat yang sudah tersertifikasi dan sudah, eee, terdaftar dalam
di dalam rumah sakit sebagai tim di ruang khusus, baik di IGD maupun di ICU, itu kita merupakan, tenaga medis yang sah atau legal dalam menjalankan, fungsi kita sebagai keperawatan, menjalankan, apa namanya, tugas kita sebagai perawat. Nah, di sini untuk, apa namanya, rambu-rambu yang harus kita ketahui, yaitu dalam menjalankan proses keperawatan, yaitu terkait dengan, apa namanya tuh, rambu-rambu yang ada di dalam profesi kita, yaitu sebagai seorang perawat. Nah, di situ sudah terlihat bukan terlihat, sudah susun jelas bahwa kita sebagai perawat itu harus apa aja. Nah, itu sudah ada di dalam, undang-undang keperawatan. Itu sebagai rambu-rambu kita sebagai profesi keperawatan. Kemudian, eee, kita sebagai perawat, gawat darurat atau sebagai perawat kritis, itu mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan tindakan sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi, walaupun sudah tertuang di dalam undang-undang keperawatan, juga kita biasanya di dalam, eee, rumah sakit biasanya sudah memiliki, apa namanya, kayak tugas perawat ICU itu apa aja, tugas perawat IGD apa aja, tugas, kita yang boleh kita pegang itu apa aja, itu sudah ada di dalam standar yang berlaku khususnya di rumah sakit tempat kita bekerja. Nah, kemudian untuk aspek legal dalam praktek keperawatan itu sangat penting karena itu akan melindungi pasien sendiri dan melindungi perawat. Jadi untuk sekarang itu banyak untuk LSM-LSM yang mencari kesalahan-kesalahan kita. Banyak contohnya lah, seperti yang dulu di mana itu, di Surabaya kalau tidak salah, ada pasien yang melaporkan perawatnya bahwa terjadi si diduga perawat itu melakukan, bukan kesalahan, diduga melakukan pelecehan seksual, yaitu dengan memegang area dada pasien. Mungkin dari teman-teman masih ingat ya. Nah, di situ itu terkait dengan efek anestesi. Jadi pasien masih tersedasi atau masih dalam efek anestesi, kemudian perawat yang tadi sudah memiliki, apa namanya, memiliki hak, jadi boleh, melakukan pengajian pada pasien. Lah, itu perawatnya sedang, eee, me apa ya, mengecek kesadaran pasien dengan memberikan langsang nyeri di area dada. Nah, karena pasiennya masih tersedasi atau masih dalam efek anestesi yang belum sadar penuh, sehingga pada saat mau melakukan pengajian nyeri di area dada, pasien merasakan bahwa itu sedang dilakukan, pelecehan seksual, yaitu dengan memegang-megang area di dada pasien. Padahal di situ sudah, sesuai dengan standarnya. Akan tetapi kemarin dari pemberitaan media, nyorotnya ke pelecehan seksual, tapi tidak dikaji lebih dalam lagi terkait apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh perawatnya. Itu kenapa kita harus mempelajari terkait dengan aspek etik dan legal sebagai seorang perawat, karena kita sangat menjadi sorotan bagi, khususnya untuk LSM-LSM yang ada di rumah sakit. Biasanya kalau yang berkeliaran itu kayak pakaiannya rapi, itu kita jangan, apa namanya, kalau ada orang dengan pakaian rapi seperti itu, kok gerak-geriknya mencurigakan, kita jangan melakukan tindakan keperawatan seenaknya, karena mungkin kita sedang menjadi sorotan. Kemudian juga, yang berikutnya perawat mendapatkan izin praktek atau lisensi, yaitu biasanya kalau kita sudah lulus itu ada, apa namanya, kita akan melalui suatu tahapan lagi yaitu untuk uji kompetensi. Nah, kalau sudah lulus uji kompetensi berarti kita sudah kompeten untuk melakukan asuhan keperawatan pada pasien. Nah, di sini, yang tadi itu perawat mendapatkan izin praktek atau lisensi. Kemudian yang berikutnya itu, izin dari segi hukum, yaitu perawat yang berhak melakukan pelayanan dan asuhan keperawatan setelah mereka mendapatkan izin praktek yang saya sebutkan tadi. Kalau sudah lulus uji kompetensi berarti kita sudah mendapatkan izin untuk melakukan praktek. Nah, kemudian untuk regulasi dalam keperawatan, yang pertama itu adalah kebijakan yang mengatur profesi perawat dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Keperawatan, terus juga ada dalam Permenkes,
juga ada dalam registrasi, lisensi, dan sertifikasi, kemudian ada di standar keperawatan. Nah ini, dari berbagai poin-poin ini, itu sudah dapat dijadikan sebagai kebijakan, dalam mengatur profesi perawat, dalam melaksanakan tugas baik di dalam area kegawadaruratan maupun di dalam ke area kritis. Nah, di sini memiliki tujuan untuk kepuasan pasien dan perawat serta pencegahan terhadap malpraktek. Nah, di sini kalau kita melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan standar yang sudah standar yang sudah ada di dalam rumah sakit, otomatis akan memberikan kepuasan pasien. Sehingga perawat dalam melakukan tindakannya atau melakukan implementasi tidak semena-mena atau sesuai dengan ilmu dewanya, tapi sudah ada standarnya. Otomatis kalau sudah sesuai dengan standarnya, malpraktek pun akan semakin diminimalisir. Nah, di sini untuk praktek keperawatan dalam pasal 15 Keputusan Menteri Kesehatan 2001, nanti kita cepat saja, yaitu perawat dalam melaksanakan praktik itu berwenang, dalam melaksanakan ASKEP. Ya, kalau ASKEP sudah pasti dari pengkajian, penentuan diagnosa, perencanaan, dan melaksanakan tindakan keperawatan, serta melakukan evaluasi keperawatan. Nah, di sini yang sering menjadi sorotan adalah tindakan keperawatannya. Jadi tindakan keperawatan kita sudah sesuai dengan SOP belum? Sudah sesuai dengan standar yang ada di rumah sakit apa belum? Nah, itu yang sering disoroti itu terkait dengan tindakan keperawatan. Tapi pada dasarnya dalam Kemenkes kita sudah tertuang di situ. Kita sudah dapat melakukan pengajian sampai dengan evaluasi. Kemudian, di sini untuk tindakan medik itu sesuai dengan, permintaan tertulis dari dokter. Jadi, sebenarnya kita bukan bawahan dari dokter, tapi kita mitra. Nah, di dalam mitra itu kan, kita harus bisa bukan menentang ya, jadi kita harus bisa bergaining. Jadi kita harus bisa memberikan masukan kepada dokter bahwa kondisi pasien itu seperti ini seperti ini seperti ini, sehingga, dalam penentuan, eee, terapi yang diberikan pada pasien itu dapat sesuai dengan kondisi pasien. Nah, di sini kalau sudah, yang memberikan instruksi obat itu memang dokter, makanya kita, tindakan medik sesuai dengan permintaan yang tertulis dari dokter. Nah, yang berhak menulis adalah dokter, makanya kita, sesuai dengan permintaan yang tertulis dari dokter. Makanya dalam kondisi apapun, kondisi pasien apapun harus dilaporkan kepada mitra kita yaitu dokter atau kita tulis dalam, buku rekam medik pasien khususnya di, asuhan keperawatannya. Nah, di sini bisa dibaca sendiri dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa atau seorang pasien, perawat berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangannya. Jadi di sini juga sudah dijelaskan kalau dalam keadaan yang mengancam, yaitu kayak tadi di dalam, eee, lingkup kegawat daruratan, pasien sedang mengalami keadaan gawat darurat, kita boleh melakukan tindakan yang harusnya dilakukan oleh dokter, tapi kita bisa lakukan selama kita bisa dan kita kompeten dalam melakukan tindakan tersebut. Contoh, dalam pemasangan endotracheal tube atau ETT, kemudian, dalam, tindakan resusitasi jantung paru dengan pemberian, defibrilator, itu juga masih, diperbolehkan kalau kita memang, kompeten dalam hal itu dan tahu bagaimana penggunaannya serta dalam keadaan yang mengancam jiwa. Nah, itu juga diperbolehkan berdasarkan Kemenkes tahun 2001 pasal 21. Kemudian dalam pasal 16, ini yang pertama menghormati hak pasien, kemudian merujuk kasus yang tidak tepat ditangani, kemudian menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita jangan sebarkan informasi yang ada dalam pasien, jadi jenis penyakitnya, segala macam yang ada di pasien ke orang lain selain, orang-orang yang diperbolehkan seperti rekan dalam bekerja kayak tim medis lain, dokter atau ahli farmasi, ahli gizi itu boleh. Nah, kemudian memberikan informasi yang jelas itu kepada keluarga juga.
Kemudian jangan lupa meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan. Kalau memang pasiennya sadar ke pasien, kalau memang tidak sadar bisa diberikan ke keluarga inti. Jadi jangan bukan keluarga yang mengantar, tapi keluarga intinya, gitu. Kemudian melakukan catatan perawatan dengan baik. Jadi ini yang sering menjadi dilema bahwa untuk dalam pendokumentasian atau catatan perawat, itu biasanya hanya menuliskan saja tanpa melihat keadaan pasiennya. Jadi ini kita memang dilema juga karena di ruangan biasanya kan pasien rame apalagi di, IGD, jadi pasien rame datang, baru selesai ditangani, datang lagi, selesai ditangani, datang lagi. Jadi pada saat pencatatan itu biasanya pakai ilmu dewa, itu kira-kira aja, "Oh kira-kira tadi ini," dituliskan. Nah itu sebaiknya jangan seperti itu. Setelah kita melakukan tindakan, kita idealnya mencatat di dalam, apa namanya, di dalam rekam medis pasien. Untuk standar keperawatannya, di sini ada standar kompetensi dan standar asuhan keperawatan serta standar prosedur operasional. Nah, kalau kita sudah bisa menerapkan atau mengaplikasikan sesuai dengan standar ini, insya Allah kita akan terlepas dari berbagai macam masalah yang ada di rumah sakit atau yang disebut dengan malpraktek. Untuk kemampuan teknisi minimal perawat, itu yang dalam Depkes RI 2004 itu ada penata laksanaan jalan nafas, ada intubasi trakeal, penata nasan ventilator, itu bisa dilakukan, kemudian pemberian terapi oksigen, ada pemantauan EKG atau, apa namanya, melakukan EKG, kemudian pemasangan pacemaker saat keadaan gawat, jadi ini dalam sudah dijelaskan dalam saat keadaan gawat darurat, kemudian penata laksanaan nutrisi, ada pemeriksaan pembacaan lab, ada penata laksanaan perawatan peralatan khusus, kemudian ada pengelolaan RJP, kemudian ada melakukan teknik khusus ICU. Jadi, harus dimiliki oleh perawat, khususnya di ruang kritis yaitu memiliki teknik khusus di ICU. Kemudian ada bantuan fungsi vital saat transportasi dengan alat portable, jadi biasanya yang pernah nonton film Korea, biasanya kan ada tuh kalau kita mau distribusi pasien bukan distribusi, memindahkan pasien dari ruang IGD ke ruang ICU biasanya kan ada alat-alat yang masih ada di samping pasien, nah itu namanya alat-alat portable yang harus dibawa dan untuk memantau keadaan pasien atau tanda-tanda vital pasien. Kemudian di sini untuk, apa namanya, gambaran saja bahwa untuk perawat umum dan praktek keperawatan, kemudian praktek perawat di dalam ruang khusus baik di kegawat daruratan maupun intensif, itu, harus memiliki, apa namanya, syarat. Jadi kalau kita mau praktek keperawatan ya harus punya SIP, SIPP, SIK, dan STR ini wajib. Kemudian kalau praktek khusus berarti dengan standar kompetensi clinical privilege. Jadi ada tambahan khusus dan kita harus menerapkan sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, itu tadi untuk, legalnya. Kemudian untuk etika atau aspek etiknya, ini merupakan segala hal yang dilakukan dengan memperhatikan kebaikan dan menghindari yang buruk. Jadi kita harus memberikan yang baik-baik kepada pasien. Nah, etik juga merupakan prinsip menyangkut baik dan buruknya dalam hubungan dengan orang lain. Ini secara umumnya. Tapi kalau di dalam rumah sakit atau dalam pelayanan keperawatan, berarti kita harus, apa namanya, memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada pasien. Nah, di sini untuk etika dalam keperawatan itu membedakan yang baik dan buruk, ya sudah tadi jelaskan. Kemudian norma-norma yang dianut oleh perawat itu, dapat menjadikan batasan dalam bertingkah laku dengan pasien, keluarga, kolega, tim medis lain, dan, merupakan suatu pelayanan yang bersifat profesional. Nah, itu kalau kita sudah bisa melakukan itu, kita dapat dikatakan sebagai pelayanan keperawatan profesional. Nah, di sini hubungannya dengan profesi keperawatan atau kode etik keperawatan. Untuk kode etik keperawatan sendiri, itu merupakan pernyataan komprehensif dari profesi yang memberikan tuntutan, bagi keanggotanya dalam melaksanakan praktek keperawatan, baik hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, diri sendiri, dan tim medis lainnya dalam satu tim. Nah, itu kita harus dapat menerapkan kode etik keperawatan. Nah, di sini
Untuk fungsi kode etik sendiri itu mengatur hubungan tadi, kemudian menilai tindakan perawatnya sendiri. Jadi sebagai batasan kita untuk implementasi kita sudah sesuai standar apa belum, sudah sesuai dengan, eee, apa namanya, sudah sesuai standar dan juga sudah sesuai dengan kebutuhan pasien apa belum. Nah, kemudian yang berikutnya dijadikan pedoman dalam melaksanakan praktek keperawatan, kemudian menjadikan dasar dalam membuat kurikulum pendidikan keperawatan. Jadi, fungsi etik juga tidak selalu, harus diterapkan di rumah sakit, tapi di dalam pendidikan pun harus diterapkan juga, karena ini juga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kurikulum pendidikan. Untuk prinsip etik dalam praktek keperawatan, yaitu yang pertama mengatur dan menentukan dan mengatur, kalau kita perawat berarti mengatur perawatnya atau diri sendiri, yaitu kita dapat menghargai diri sendiri apa belum, martabat dan serta menentukan sesuatu bagi dirinya. Kalau kita sudah bisa eee, dapat menghargai diri sendiri, otomatis kita dapat menghargai orang lain. Jadi pada pasien-pasien yang dalam kondisi khusus, itu memang tidak dapat, eee, berkomunikasi secara, pada umumnya ya, atau seperti pasien di ruangan, makanya itu kita harus benar-benar caring dalam, memberikan, implementasi kepada pasien. Jadi walaupun pasien tidak sadar, tidak selalu langsung dalam contoh aja, eee, pemberian oksigen. Nah, dalam pemberian oksigen walaupun pasien sudah sesak nafas, kemudian terjadi penuh sadaran, kita tetap ada, komunikasi terapeutik di situ. Nah, jadi, itu masuk dalam, apa namanya, autonomi. Kemudian ada beneficient. Nah, beneficient ini merupakan, tidak merugikan pasien. Jadi tindakan yang kita lakukan, itu sebaiknya tidak merugikan pasien. Jadi, segala sesuatu kayak tadi untuk ilustrasi gambar yang kedua tadi kan banyak, padat masalah. Nah itu jangan sampai kita melakukan kesalahan yang dapat merugikan pasien. Nah itu merupakan prinsip etik dalam praktek keperawatan ada beneficient. Kemudian ada justice, yaitu, bertindak adil. Jadi kita megang pasien kalau di rumah sakit kan tidak hanya satu pasien, ada beberapa pasien. Nah itu kita harus adil. Jangan sampai kayak ilustrasi yang pertama, yang berduit kita yang lakukan tindakan secara maksimal, tapi yang tidak ada duitnya kita, tidak melakukan tindakan keperawatan secara maksimal, itu tidak bagus. Jadi harus sesuai porsinya, jadi harus bertindak adil, itu justice. Kemudian ada veracity, jadi tidak membohongi. Jadi pada saat pasien membutuhkan apa, kalau pasien-pasien yang terpasang ventilator itu tidak bisa berbicara, jadi pada saat pasien membutuhkan apa, kita harus, sesuaikan dengan kondisi pasien. Kadang juga pasien dengan ventilator itu pasien tidak selalu tidak sadarkan diri, ada juga yang sadar. Otomatis pada saat meminta apa, kita harus lakukan dan jangan membohongi pasien, gitu. Kemudian ada avoiding killing dan ada fidelity. Untuk avoiding killing yaitu menghargai kehidupan. Jadi, dalam kondisi apapun, jangan sekali-kali, eee, mempercepat kematian pasien. Jadi harusnya bisa, contohnya apa ya, jadi kayak di dalam ruang ICU mungkin, dari teman-teman yang sudah pernah masuk ICU mungkin ada gambarannya. Di ruang intensive care, itu biasanya banyak alat-alat yang, men-support. Nah, pada saat alat itu memang benar-benar dibutuhkan oleh pasien, jangan sampai alat itu tidak diberikan oleh pasien. Jadi, walaupun keluarganya sudah maaf, bukan keluarganya, walaupun, dokter sudah menyatakan bahwa ini waktunya waktu hidupnya tidak lama lagi. Nah, itu jangan langsung kita lepaskan alat-alat yang ada di pasien, tapi kita harus mendapatkan persetujuan dari keluarganya seperti apa. Nah, itu menghargai kehidupan, ya. Kemudian ada fidelity, yaitu hubungan saling percaya antara tim medis, antara pasien, dan keluarga pasien. Sehingga, kita dapat mendapatkan caring secara maksimal. Ada kerahasiaan juga. Untuk kerahasiaan berarti, informasi tentang pasien harus dijaga, kemudian ada accountability atau akuntabilitas bahwa tindakan seorang merawat dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa kecuali. Jadi, semuanya itu kita dapat lihat dan sekarang ini juga
orang-orang yang menyurati perawat itu memang mencari kesalahan-kesalahan dari tindakan yang dilakukan perawat, baik di area kegawat daruratan maupun di area kritis. Nah, ini dilema etik yang sering muncul, nanti bisa dibaca, kita lanjut saja. Lah ini untuk gambarnya, ini mohon maaf, ini saya salah juga, yaitu menampilkan wajahnya. Jadi seharusnya kalau, dalam penggunaan gambar itu kalau ada pasien secara real itu jangan, apa namanya, menampilkan mukanya, tapi ini mohon maaf, saya kelupaan. Jadi ini ada pasien dengan berbagai macam alat yang tersedia. Nah ini kita harus benar-benar memperhatikan keadaan pasiennya. Nah menurut Thomson dan Thomson itu dari sudah lama, dilema etik itu masalah yang sulit, di mana tidak ada alternatif yang memuaskan atau situasi di mana alternatif yang memuaskan, tidak memuaskan dengan sebanding. Susah juga dicerna ya. Jadi intinya masalah dilema etik itu memang sulit ditangani, bukan sulit, memang membutuhkan waktu untuk menangani dilema etik, akan tetapi dapat diperbaiki yang dimulai dari si perawatnya sendiri. Nah, di sini untuk masalah dilema etik itu yang dapat dimulai dari perawat itu dengan cara membuat keputusan secara etis bahwa seorang perawat itu tergantung pada pemikiran rasional dan bukan emosional. Jadi kita dalam merawat pasien, kita harusnya rasional, bukan secara emosional. Tapi yang ada di lapangan itu beda dengan yang ada di teori karena ya itu terkait dengan emosional. Biasanya perawat datang ke rumah sakit dari rumah sudah membawa masalah. Nah, otomatis emosionalnya sudah mulai berubah. Pada saat merawat pasien tidak rasional lagi yang harusnya lebih halus, tapi karena ada masalah jadi tetap dalam kondisi yang emosional. Inilah yang merupakan dilema etik. Nah ini untuk etik di area gadar kritis perlu mempertimbangkan dengan etik pelayanan kesehatan atau di bangsal lain. Pasti karena kondisi pasiennya pun berbeda dengan bangsal lain. Terkadang juga muncul kontroversi etik bahwa apa namanya kayak euthanasia. Euthanasia itu jadi kita melepaskan alat-alat pasien yang dengan pelepasan alat tersebut itu akan mempercepat, pasien, apa namanya, kembali ke sang pencipta atau meninggal. Nah itu juga merupakan dilema etik juga. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah ini tergantung dari berbagai persetujuan. Kan tadi kita sudah tahu, prinsip etik perawatan, yaitu kita apa namanya, diskusikan saja dengan tim medis lain, dengan keluarga, mau seperti apa pasiennya, seperti itu. Jadi kita tidak salah dalam melakukan, implementasi keperawatan. Di sini, ini sedikit contoh lagi juga, semoga sih sekarang udah, kalau dulu-dulu pas pengalaman saya juga masih. Jadi, di dalam, apa namanya, keperawatan khusus, baik di kegawat daruratan maupun di keadaan kritis, ini biasanya apa namanya, tidak menerima pasien dalam keadaan terminal atau kasus perawatan yang lama. Jadi biasanya kalau ada rujukan ditanyakan, "Ini kondisi seperti apa?" Ada beberapa rumah sakit yang menolak kalau sudah keadaannya terminal atau memang benar-benar saat dirujuk dan nyampe ke rumah sakit tersebut akan meninggal. Karena apabila banyak yang meninggal di rumah sakit tersebut, citra nama baik dari rumah sakit akan semakin turun karena banyak pasien yang meninggal di rumah sakit X. Nah itu yang sering terjadi, di lapangan karena sebenarnya bukan karena meninggalnya di rumah sakit tersebut, karena pelayanan di rumah sakit tersebut, tapi pada saat transport pasien atau rujukan pasien, penanganan di jalannya itu tidak maksimal sehingga pada saat datang ke rumah sakit X, pasien sudah atau langsung meninggal. Nah itu sebenarnya dilema etik. Nah itu harus benar-benar dikaji, jadi bukan karena yang di rumah sakit tersebut pelayanan kurang bagus, tapi memang karena yang pada saat transportnya atau dalam, rujuk pasien itu di dalam ambulan tidak tersedia alat-alat khusus yang dapat mensupport keadaan pasien dalam kondisi gawat darurat. Dan di sini selain itu juga ada penggunaan ventilator. Untuk saat ini mungkin setiap rumah sakit sudah banyak yang menyediakan ventilator karena dengan, eee, apa namanya, kondisi wabah COVID-19 di sini kan membutuhkan ventilator banyak.
itu biasanya rumah sakit sudah tersedia ventilator. Kalau dulu, itu ventilator masih terbatas sehingga pada saat pasien yang membutuhkan ventilator, itu benar-benar harus terseleksi, jangan sampai, digunakan pada pasien-pasien yang harusnya dia tidak memiliki harapan hidup, tapi masih terpasang ventilator dan yang memiliki harapan hidup tidak terpasang ventilator. Ya, paling itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan, aspek etik dan legal di area kegawat daruratan dan area kekritisan pasien, ya. Jadi jangan sampai, tindakan kita menjadikan masalah kita atau batu sandungan kita, amit-amit jangan sampai, eee, yang harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Jadi kita harus sesuaikan tindakan kita sesuai dengan, eee apa namanya, sesuai dengan standar atau undang-undang yang menaungi kita. Jadi kita kalau sudah sesuai dengan standar operasi dan prosedur, insya Allah kita akan aman. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi ini. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.